وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومن عمتنا وخالدنا وخالاتنا وعلى كافة الأرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات المغفرة والشام بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Para ayahanda, para bunda jemaah Majelis Ta'lim Langgar Babus Sabirin yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah. Berikut para pendengar yang menyaksikan langsung pengajian rutin di setiap malam Rabu di Langgar Babus Sabirin di mana saja berada antum, yang mudah-mudahan antum semua senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam hari ini kita akan mengkaji kitab Nailur Raja bi Syarhi Safinatin Najah. Syarahnya kitab Safinah, kitab fikih, yang dimana pembahasan pada malam hari ini kita sudah memasuki pembahasan syurut al-wudu asyarah, yaitu syarat-syarat wudu ada 10. Wudu itu ada syaratnya, jadi tidak semua orang bisa berwudu ya, seperti yang disampaikan di minggu yang lalu. Meskipun wudu itu perihal perkara yang tidak seberapa berat, tapi wudu itu sangat berperan sekali berkaitan dengan sembahyang. Wudu itu sangat menentukan seseorang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu ada syarat-syaratnya. Ya, dan syarat wudu itu pun tidak sedikit. Di sini dinyatakan ada 10. Ya. Al-Islam wa tamyiz. Di antaranya pertama adalah Islam, barang tentunya. Dan kita sudah menggarisbawahi kalau Islam yang menjadi syaratnya berarti non muslim tidak dikategorikan dia berwudu meskipun dia berwudu. Wa tamyiz. Tamyiz ini orang yang sudah bisa membedakan mana hak dan mana batin, mana yang baik, mana yang buruk. Sudah dibahas di minggu yang lalu, berarti masih kecil tidak disahkan wudunya. Oh, masih kecil berwudu ya. Belum memayiz, belum bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah an-naqa 'anil haid wan nifas. Khusus ini bagi perempuan ya, bagi perempuan. Tidak dimiliki oleh laki-laki ya, karena tidak ada laki-laki haid, tidak ada. Kena dampak haid ada ya, kena dampak haid ada. Tapi kalau laki-laki haid tidak ada. Ya, nifas begitu juga, dampak nifas bisa dirasakan oleh laki-laki. Tapi laki-laki nifas itu kada ada. Yang ada nifas itu hanya dimiliki oleh perempuan. Ya, kalau nifas perempuan ya, yang terjadi hal itu yaitu perempuan yang menikah. Yang sudah menikah kemudian melahirkan, nah baru di situ ada hukum nifas, karena nifas terjadi akibal wiladah, setelah melahirkan. Kalau yang belum menikah atau sudah menikah tapi tidak melahirkan atau belum melahirkan, maka tidak ada nifas di situ. Karena nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, dan tidak semuanya bisa bernifas. Ada perempuan-perempuan yang dikhususkan yang tidak ada nifas, seperti Sayyidatuna Fatimah ya, Sayyidatuna Fatimah tidak ada nifas ya. Kemudian Sayyidatuna Aminah
ya, ibunya Nabi Muhammad SAW tidak ada nifas, karena ya, tidak ada darah yang menyertai bayi ketika lahir. Ya, Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan tidak ada darahnya, baik yang nempel di kulitnya Rasulullah ataupun yang keluar darah itu setelah Rasulullah. Setelah Rasulullah keluar lahir, kemudian darah menyusul keluar dari kemaluan perempuan. Nah, itu tidak ada bagi Sayyidatuna Aminah, suci. Ya, tidak ada kotoran, darah tidak ada, kotoran pun tidak ada. Jadi tidak semuanya bisa nifas. Ya, ada orang-orang tertentu, orang-orang yang spesial bagi Allah, dihususkan oleh Allah, mereka tidak ada nifas karena tidak ada darah keluar. Ya, kalau tidak ada darah keluar setelah melahirkan, berarti si perempuan itu tidak ada nifas. Ya, tidak ada nifas. Jadi hukumnya suci. Kalau tidak ada nifas, hukumnya suci. Ada juga perempuan yang tidak pernah haid. Ya, siapa itu? Sayyidatuna Fatimah. Ya, Sayyidatuna Fatimah tidak pernah nifas, tidak pernah haid. Ya, padahal putri beliau banyak, tapi tidak pernah nifas, tidak pernah haid, karena dijaga oleh Allah. Ya, dibersihkan oleh Allah selalu. Ya, baik secara zahir maupun batin. Sayyidatuna Fatimah tidak pernah nifas ataupun haid. Disebutkan at-tahirah. Sayyidatuna Fatimah itu disebut dengan at-tahirah, wanita yang suci selalu. Itu Sayyidatuna Fatimah. Nah, umumnya laki-laki, umumnya perempuan pasti haid. Karena itu darah yang jibillah, darah yang tabiat, ya, sudah menjadi tabiat perempuan. Ya, ada keluar haid. Karena jika keluar haidnya berarti dia sehat, menunjukkan perempuan itu normal. Ya, kalau ada keluar haid berarti menunjukkan perempuan itu normal. Ya, ada keluar nifas, darah setelah melahirkan, itu menunjukkan perempuannya normal. Ya, normal, sehat. Ya, jika tidak berarti ada sesuatu di situ. Ya, ada sesuatu baik ataupun tidak. Sesuatu baik kalau dia mungkin punya kedudukan di mata Allah, dijaga oleh Allah sehingga dia tidak bisa mengeluarkan darah kotor. Karena haid itu darah kotor. Jadi kalau tidak keluar dia akan menjadi penyebab menjadi berpenyakitan. Ya. Maka ada dua dampak positif dan dampak negatif jika perempuan tidak ada haid. Ya, dampak positif jika memang dia punya kedudukan di mata Allah, itu seorang waliullah seumpama. Kan ada banyak perempuan waliullah, perempuan yang dijadikan kekasih oleh Allah, sehingga tidak ada kotoran yang dapat keluar dari dirinya, dijaga oleh Allah. Nah, seperti Sayyidatuna Fatimah, ya, Sayyidatuna Aminah. Nah, itu perempuan-perempuan kekasih Allah Subhanahu wa taala di antaranya. Ya, tidak ada haid, tidak ada nifas. Ada juga tidak ada keluar haid itu ya, biasa-biasa saja. Oh, pas dilihat, diperiksa, wah ini enggak normal, ada penyakitnya. Ya, supaya dinormalkan lagi caranya, ada obatnya. Seperti itu. Jadi yang perempuan normal itu umumnya dia akan mengeluarkan haid di setiap sebulan sekali. Itu pembersihan bagi dirinya. Jika sudah keluar, makanya keluarnya sakit. Dalam ilmu fikih, bukan berarti saya tahu, dan ilmu fikih disebutkan keluar darah haid itu sakit dan panas. Ya, panas kemudian sakit. Bukan kita, pernah haid, kami ada pernah haid. Laki-laki tidak ada haid. Cuman di dalam ilmu fikih disebutkan di situ. Nah, ya, keluarnya darah haid itu sakit, makanya maaf. Ya, perempuan kalau sudah keluar haid dia sakit pinggang, penyarikan kadang-kadang. Lakinya disariki, lagi datang haid atau mau datang haid. Ya, kartunya guring aja, bawaannya ada yang anak guring terus sudah. Ya, ada yang bermamai aja. Nah, salah sedikit aja sarik. Ya, marah gitu. Ada yang dia tidur kena sakit, pinggangnya sakit. Mau datang tamu katanya, sakit dia pinggangnya sakit, kadang demam. Ya, demam demam.
mau datang haid. Nah ketika keluarnya panas, nah, ya, tapi tidak panas seperti air panas mendidih, dah. Ya lebih jelasnya tanyainlah dengan istrinya masing-masing. Kalau yang sudah punya istri, yang belum punya istri, lah kasih berbini, biar tahu kadarnya kan. Ya kayak apa yang, ya darah haid tuh kayak apa itu? Ya pas keluar tuh nyaman kan, dingin kah, bagaimana gitu? Apa kayak lahar panas? Kayak lahar panas. Karena dalam fikih disebutkan panas gitu, darah haid itu sakit, makanya bikin orang tapi karena kotoran itu yang keluar, habis selesai keluar 7 hari atau 6 hari minimal, ya kan, 1 hari semalam 24 jam itu minimal, ya minimalnya. Kemudian standarnya 6 sampai 7 hari tuh orang haid itu. Kemudian maksimalnya 15 hari. Jadi masa haid itu adalah dalam kurung 15 hari. Cuman standarnya pada umumnya orang perempuan haid itu hanya 6 sampai 7 hari. Ada juga yang sehari. Kalau sehari itu 24 jam. Ya, 24 jam. Artinya dalam 24 jam itu setiap jamnya keluar terus. Ya, mulai dari jam 6 keluar sampai jam 6 lagi, 24 jam keluar terus. Nah, itu habis itu nggak ada keluar lagi sama sekali, suci, cici, bersih. Ya, bening. Wah, itu berarti sudah selesai haidnya. Nah, itu ada pada umumnya 6 sampai 7 hari. 6-7 hari itu kadang bisa jadi sehari kada keluar, esoknya keluar gitu. 2 hari kada keluar, ketiganya keluar gitu. Ya, seperti itu. Jadi enggak setiap hari keluar terus gelontoran, enggak. Bisa pingsan orang. Gelontoran tiap hari. Jadi ada sehari keluar, karena 2 hari enggak keluar, ketiga harinya keluar begitu. Kalau yang 24 jam, setiap jamnya dia keluar, tiap jam keluar, tiap jam sampai 24 jam, gimana coba? Kesian. Makanya ini perhatian bagi yang punya istri, jangan dimarahin istri, disayang. Ya, istri itu sakitnya sebulan sekali dia merasakan sakit. Ya, di saat dia mau datang haid itu sakit, di saat si haid itu keluar dia sakit. Bayangin, kitanya nggak merasa, taunya marah-marah aja. Jangan, disayangi istri itu ya. Karena belum lagi dia setiap bulan itu rutin, tiap bulan sampai usia berapa? Sampai usia 50-60 tahun baru berhenti. Ya, kalau sudah usia 50 tahun atau 45 biasanya sudah mulai berhenti. Makanya kalau sudah perempuan tidak haid lagi berarti tidak subur lagi dia, tidak bisa hamil. Nah itu, tidak bisa hamil. Makanya berhentinya hamil seseorang perempuan itu di usia 40 tahun. Ada terkadang usia 40 tahun hamil bahkan sampai melahirkan, itu jarang sekali. Jarang sekali. Ya, hanya orang-orang tertentu saja. Kadang orang itu punya anak udah besar. Ya, udah besar anaknya. 2, tiba-tiba di usia 40 tahun dia hamil lagi sampai melahirkan, itu anak ajaib. Anak ajaib. Oh, luar biasa itu, berarti perempuan yang subur. Ya, di usia 40 tahun berarti masih kuat dia untuk melahirkan. Jarang sekali. Rata-rata di bawah 40 tahun itu yang bisa melahirkan. Kecuali Sayyidatuna Khadijah, Masya Allah, usia 40 tahun bisa memberikan putra-putri yang banyak, terbaik untuk Rasulullah SAW sampai 7. Ya, 4 perempuan, 3 laki. Itu putra-putrinya Sayyidatuna Khadijah. Pada umumnya perempuan di atas 40 tahun nggak bisa melahirkan. Ya, bahkan haidnya bisa stop. Ya, apalagi udah 70 tahun, 80 tahun, nggak ada haid lagi sudah. Ya, nggak ada haid lagi. Nah, nggak ada nifas wala haid. Kalau sudah usianya 70 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun itu nggak ada haid lagi sudah. Ya, bersih dari haid dan nifas. Ya, karena nggak melahirkan dia. Tapi kalau masih 40 tahun ke bawah itu masih kemungkinan 40 tahun ke bawah kemungkinan melahirkan, kemungkinan haidnya itu sangat besar sekali. Betul. Jadi ada masanya. Ada yang sama sekali
tidak ada masa haid dan nifas, yaitu laki-laki. Yang kedua bencong. Bencong ada masa haid dan masa nifasnya itu. Meskipun gayanya gaya perempuan. Nah, yang gaya-gaya perempuan, rambut panjang, ada buah dadanya, tapi itu dibuat semuanya. Nggak bisa. Ada haid. Atau mungkin dia menjadi perempuan, dioperasi jadi perempuan. Laki-laki kemudian dioperasi jadi perempuan. Ininya disuntik, bawahnya dioperasi. Ya, kayak apa itu? Jadi perempuan. Ya, kayak apa itu? Ya. Hukumnya apa? Hukumnya sebenarnya laki-laki. Hukumnya laki-laki. Jadi kalau kawin itu berarti kawin satu jenis, hilang jenisnya yang satu, dioperasi bentuk jadi bentuk perempuan. Itu nggak bisa haid. Sekalipun dioperasi jadi bentuk jadi perempuan. Zaman sekarang kan modern, bisa aja. Wah, ente nih mas, pengen jadi perempuan, bisa asal ada duit. Nah, ya, dihilangkan punya ente, dibuatnya kayak jadi perempuan. Ya, dimodif ente kayak perempuan, bisa. Zaman sekarang, tapi tetap ente nggak bisa haid, nggak bisa nifas, nggak bisa hamil. Berarti kalau sampai bisa hamil, mencurigakan. Ya, ajaib ente. Jadi nggak bisa haid, nggak bisa nifas. Ya, jadi perempuan itu haid dan nifas. Haid dan nifas itu sifat perempuan, tabiatnya perempuan. Tapi itu pun ada masanya. Ada masanya. Ya, sampai 40 tahun masa suburnya, selebihnya itu ya sampai 50 dan ke atas nggak ada haid, nggak ada nifas. Rata-rata perempuan seperti itu. Nah, di saat sedang haid dan sedang nifas itu tidak diperkenankan wudu dia. Ya, tidak sah wudunya. Ya, tidak sah wudunya. Kenapa? Karena dia masih dalam keadaan janabah. Meskipun seharian dia bersih, tidak ada keluar haidnya. Ya, tidak ada keluar haid. Ya, bersih sih. Aku ini sudah bersih. 2 hari aku ini sudah bersih. Ya, kayak apa ini? Ya, udah bersih, nggak ada keluar. Biasanya perempuan tahu tuh, dia periksa sendiri. Kita nggak biasa laki-laki memeriksa. Perempuan meriksa. Anu bang, katanya bersih, ini sudah bersih, suci. Ya, tetap dia nggak wajib untuk karena masanya itu sampai 15 hari, dan pada umumnya dia keluar itu kapan? Sampai 6 hari sampai 7 hari. Jadi kalau belum sampai 6 atau 7 hari masih ada kemungkinan keluar. Tapi ada yang membolehkan. Ya, ada yang membolehkan kalau dia 7 hari ini haid, 7 hari haid atau 6 hari biasanya. Kemudian hari pertama dia keluar, hari kedua keluar, hari ketiga, keempat nggak keluar, kelima nggak keluar, jadi keenam, ketujuh baru keluar lagi. Di masa suci biasa dia seperti itu tuh. Ya, maka ada yang membolehkan di saat di masa-masa suci 3 hari itu, di tengah-tengah dia lagi haid, itu boleh dia mandi bersih-bersih dan boleh suaminya menggauli. Dan dalam kondisi suci dia, nggak ada darah. Ya, dicek nggak ada, betul-betul sehari ini, mungkin hari ini aja, besok tidak ada juga. Ya, boleh dia mandi bersih-bersih, harum-harum, berhubungan dengan suaminya, itu boleh. Apalagi suaminya sudah mulai garang. sudah mulai garang suaminya, mulai marah-marah, bentak-bentak sudah. Pas kebetulan suci, iya, ada luang. Ya, 2-3 hari ini nggak ada bang, betulan bang, nggak ada. Dia cek betulan bang, nggak ada. Mandi bergegas. Ya, mandi bergegas boleh berhubungan di situ. Ada ulama yang membolehkan. Bahkan di situ ada ulama membolehkan sholat boleh di situ. Ya, kalau memang dia bersih, merasa bersih, tidak ada keluar, sholat bersih boleh. Sholat biasa ngambil wudhu, ada yang bolehkan. Itulah istilahnya fikih ini tidak mutlak. Jadi terkadang ada ulama yang bolehkan. Ya, bolehkan seperti itu. Nah, ya, jadi dia mandi sudah ambil wudhu, sholat.
Karena dia merasa sudah sehari 2 hari bersih. Adapun hari berikutnya dia keluar, ya nggak usah mandi, biarkan aja mandi biasa aja, bukan mandi janabah, berarti mandi untuk bersih dohirnya. Ya, mandi silakan. Tapi sholat tidak diperkenankan karena dia keluar hari itu, dia keluar darahnya. Yang diperbolehkan itu memang sudah diyakinkan sehari 2 nggak keluar. Jadi dia sudah tahu hari pertama, hari kedua keluar, ketiga, keempat, kelima nggak keluar, kemudian ke-6, ke-7 dia keluar. Biasanya kalau sudah seperti itu, pada umumnya dia nanti seterusnya seperti itu. Jadi di masa-masa suci boleh dia mandi, boleh dia sholat, kemudian boleh berhubungan suami. Ya, seperti itu. Ada yang boleh kan? Ya, masih ada rahmat. Allah ini rahmat, tahu suaminya nih nggak sanggup sampai 7 hari, diberikanlah sistem haidnya seperti itu. Ya, karena haid pasti dia berjarak-jarak. Berikanlah seperti itu supaya keluarganya selalu berjalan dengan kasih sayang. Subhanallah, ya, seperti itu haid dan nifas. Kemudian wa amma yamna'u usulal ma'ilal basyarah, yang tidak boleh berwudu artinya tidak sah wudunya apabila terhalat bagian kulit kita itu dengan sesuatu yang tidak bisa menyampaikan banyu ke dalam pori-pori bagian kulit kita. Kan setiap diri kita ada pori-porinya. Ya, kalau sampai terhalat pori-porinya tadi itu dengan sesuatu yang keras, entah itu kotoran sejenis cat, sejenis apa itu lem Eltico. Ya, lem Eltico itu ada lem yang jernih itu Eltico itu, jika dia nempel di sini dia akan mengeras menjadi batu kuat. Itu tidak bisa masuk, dijamin banyu nggak bisa masuk. Nah, kita sudah ngambil wudu nih, udah baca doa. Iya, sudah baca doa. Iya, udah baca alhamdulillah rabbil alamin. Mau sembahyang tiba-tiba terlihat di sini ada bekas lem Eltico. Aduh, nggak bisa juga. Nggak sah wudunya, jadi harus diulang wudunya karena ada banyu yang belum masuk ke situ, ya, belum merata, berarti banyunya dikerok dulu, dihabisin dulu. Kan bisa pakai minyak, pakai bensin biasanya, atau getah-getah seperti getah karet, getah apa saja nempel di sini, tidak bisa lagi, sudah, ya. Atau mungkin habis tulis-tulis apa gitu, kena tintanya tebal, kan ada jenis tinta yang tipis, ada jenis tinta yang tidak transparan tapi tebal, dia dapat menutupi pori-pori. Nah, itu harus dibersihkan. Kuku-kuku, kotoran-kotoran, hanya di kotoran kuku ini penting. Kalau sampai dia mandi janabah kemudian ada kotoran-kotoran di sela-sela kuku yang tidak masuk ke dalam, nah ini bahaya juga. Bisa kada jadi mandi janabahnya atau wudunya kada sah wudunya karena ada kotoran-kotoran yang nempel di kuku. Nah, makanya kekanakan ini jangan sampai memelihara kuku, karena kukunya apabila dipelihara panjang ada setonnya di situ, ada setonnya. Makruh, kada boleh memelihara kuku. Iya, jadi wajib dipotong semuanya. Makanya sunnahnya memotong kuku itu boleh hari Jumat, hari Kamis, hari Senayan. Ya, hari Jumat. Dan jangan dipotong kalau kita punya janabah, jangan. Kalau punya janabah, ya, yang sudah punya suami istri, mungkin identiknya malam Jumat biasa berhubungan. Habis berhubungan, ya mungkin langsung guring, ya, mandinya esok aja. Ya, akhirnya mandi, besok harinya mandi, ya, sebelum mandi dia potong-potong kuku dulu. Nggak boleh. Ya, ini dosa pian. Ya, dosa pian. Karena dia kukunya belum terbasuh. Kukunya belum terbasuh. Atau gunting rambut. Ya, hati-hati, dosa. Ya, jadi kalau punya janabah nggak boleh gunting. Ya, nggak boleh gunting rambut, nggak boleh potong kuku. Kayak kita umroh ataupun haji. Jadi umroh dan haji apabila sudah ke mikot, ya, sudah di mikot, sudah mikot niat,
Kita ngambil mikot di mana? Di Tan'im biasanya. Tan'im ke Tan'im kita ngambil mikot. Ya, sudah ngambil mikot nih, kita mandi, habis mandi kita wudu, habis wudu kita sembahyang 2 rakaat. Sembahyang ihram. Sehabis sembahyang ihram 2 rakaat kita berdoa, habis itu berniat. Ya, nawaitul umrata wa ahramtu biha sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Atau nawaitul umrata wa ahramtu biha ya lillahi ta'ala. Atau kalau diniatkan untuk orang tua kita, nawaitul umrata li fulan wa ahramtu li fulan biha lillahi ta'ala. Habis umrah kita, saya habis niat. Nah, itu kada boleh. Ya, kada boleh apa? Mencabut rambut satu helai pun kada boleh, apalagi mencukur. Satu helai saja kada boleh. Ya. Nah, apabila sampai 2 helai, 1 helai kada boleh. Wajib apa itu? Kafarah. Saking kada bolehnya kalau sampai dicabut dia wajib kafarah. 1 mud itu 1 takaran begini. Kita kafarahnya. 2 rambut tercabut, tuing. Ya, maka 2 takaran disedekahkan. Cabut lagi 3, tuing. Bukan 3 takaran lagi, berapa? Saikong kambing. 1, 2, 3 jadi berbeda. 1 helai 1 mud, 2 helai rambut 2 mud, begitu 3 saikong kambing. Kalau dibotak semuanya berapa puluh kambing, Bib? Cukup saikong aja. Itu batasnya, saikong kambing. Jadi 3 ke atas dia saikong kambing. Atau kalau enggak kambing, seukuran dengan harga kambing disedekahkan. Enggak bisa juga puasa. Puasa berapa? 7 hari. Umay, gara-gara rambut aja 3 helai ditarik. Entah itu rambut ini atau rambut hidung atau rambut kumis, dicabut 2, cuman 2 takaran saja. Begitu dicabut lagi 2 lagi, yang keluar kambing. Bukan takaran lagi. Ya, atau rambut jenggot sama, rambut jenggot cabut-cabutin. Ya, kena dam namanya. Itu kena dam. Karena dia sudah berniat, maka semuanya harus digunakan untuk ibadah. Jika ada yang terhalang tertinggal, maka diwajibkan kafarah. Apa kafarahnya? Itu dia harus bayar dengan dam, dengan menyembelih seekor kambing. Allahu Akbar. Jika tidak, puasa. Ya, puasa. Nah, itu puasa 7 hari. Itu kalau yang lagi umroh. Kalau kita punya janabah, kafarahnya nggak begitu. Nah, ya, kalau kita nih lagi nggak sengaja gunting kuku, cuk, sudah selesai semuanya. Biasanya kan kalau gunting kuku kumpulin kukunya. Sudah selesai. Astagfirullahaladzim. Apa? Belum mandi. Mandi apa? Mandi junub. Iya kan? Iya. Aduh, kayak apa nih? Oh, simponi. Simponi atau di sini. Nah, rambutnya tadi disimpuni, kemudian dibasahi, diniatkan. Nah, jadi apa namanya? Membasuh badan kita apa semuanya ini diniatkan juga untuk dibasuhi juga. Ya, nawaitul gusul juga itu. Nah, untuk kuku kah atau untuk rambut kah sama dibasahi di bawah. Di bawah kita mandi kan, nanti di kita nih di bawah rambutnya di bawah supaya dia kena basah. Supaya dia kena basah. Lupa kita ini potong rambut atau potong kuku ini. Kukunya disimpuni. Kemudian kita mandi, digenggam, dibasahi semuanya, itu sama. Ya, nggak jadi masalah. Ya, kalau tidak, ini si kuku atau si rambut akan menuntut pian nanti di yaumil qiyamah. Akan menuntut pian.
Ikam semalam Jar mandi junub, aku belum dibasahi. Itu bukan mandi basah namanya. Karena aku masih kering. Belum dibasahi. Dituntut di apa salahku. Nah, bahaya dituntut, dipermasalahkan. Supaya kita tidak dipermasalahkan, dicuci semuanya. Makanya jangan potong rambut, jangan potong kuku kalau kita punya janabah. Makanya paling afdol apabila sudah berhubungan nang lakian ini langsung segera mandi. Supaya kenapa? Takut ada yang tergugur rambut, apalagi rambut panjang. Ya, banyak kutunya lagi. Berguguran nanti, bukan kukunya aja, bukan kutunya yang berguguran, rambutnya empat terguguran. Ya, itu. Jadi dibiarkan langsung, kalau bisa itu begitu habis berhubungan, ya langsung mandi. Itu laki-laki. Kalau perempuan ditahan dulu, jangan langsung. Bolehlah istirahat 1 jam 2 jam, ya, untuk memulihkan kondisi, menjadi stabil lagi. Ya, untuk perempuan. Jadi nggak disudahkan untuk segera. Beritahu kan, jangan mandi bareng. Ya, tentang, ayo tanggung jawab. Ayo kita Bombay mandi, biar segayung. Aduh. Jadi ya biarkan kita dulu mandi. Habis kita sejam 2 jam hadir bini kita, ayo mandi. Nah, biasanya kalau habis perang kan keuyuhan kada mau mandi. Ya, tapi resikonya nanti bisa ketinggalan subuhnya kalau malam hari. Nah, itu kan lebih bahaya, fatal. Ya, mandi. Suruh mandi. Tapi biar dia makan dulu sejam 2 jam. Habis itu baru mandi. Nah, itu perempuan. Nah, yang punya istri beritahu. Ya, ayo kita mandi bareng. Rasulullah juga mandi bareng juga. Ya, sekali-sekali tidak apa-apa lah. Sekali-sekali pengantin hanyar, ya, sekali-sekali, atau menghanyari kan, menghanyari ya. Nah, sekali-sekali sewaktu-waktu. Nah, Rasulullah kan sewaktu-waktu, nggak setiap mandi bareng terus, dan sewaktu-waktu mandi bareng dengan istrinya seperti itu. Dan mandi bareng dengan istri nggak harus mandi junub, ya mandi biasa gitu, nggak apa-apa. Sekali-sekali. Kita sudah jadi kai, sudah jadi ini, belum suha kita mandi Bombay. Hanya kita sudah ketinggalan zaman kita ini. Tuh orang-orang bahari aja nyaman mandi Bombayan. Nah, kita sudah jadi kai, sudah jadi ini, udah apa aja sesekali, udah diulang. Ya, diulang sekali-sekali. Nggak harus mandi junub, mandi biasa pun tidak apa-apa. Ya, menunjukkan kesetiaannya, saling gosok, saling apa, ya kan? Nah, itu. Kalau mau, kalau kada ya kada apa-apa juga. Yang penting ada mandi di situ. Itu etikanya seperti itu ya, etikanya. Jadi wajib kena basuhan, kena banyu kulit kita itu. Makanya kalau mandi junub terutama itu harus sampai ta'ahudul ma'atib. Ta'ahudul ma'atib itu sampai dengan, kalau orang lamak itu kan biasanya kulitnya ini seperti ini. Kayak gini, orang lamak kulitnya ini bergelombang. Nah, ada lipatan-lipatannya. Nanti apalagi aku mandinya duduk aja ember. Wih, nyamannya. Mana banyak bener lamaknya. Lipatannya, habis itu bandukan. Nah, pas kalau kena lipatan di sini, namanya orang dudukan kayak gini, ininya ke sini. Akhirnya banyunya kada masuk. Kalau sampai mandi junub kada sah itu, karena masih ada lipatannya itu belum masuk banyu. Kada sah mandinya. Hitungannya mandinya mandi sigar, bukan mandi wajib. Mandi apa ikan? Mandi sigar. Ya, kalau mandi wajib itu kada harus pakai sabun. Nah ya, basah rambut itu sampai dikoyak supaya masuk semuanya. Selempitan ini, ini semuanya nih. Terus ini di belakang telinga nih, biar kena basuhan semuanya. Ya, hidung, ya, kemudian ketiak, beresin semuanya. Ya, semuanya digosokin sampai ke bawah-bawahnya. Ya, seperti itu.
mandinya itu 3 kali pertama kanan, 3 kali kedua kiri, 3 kali terakhir ketiga atas. Tuh sunnahnya. Habis itu kunyung aja sih. Kunyung. Ya, itu sampai semuanya kuku-kuku itu dibersihkan. Nah, ya sambil dibasuh kuku kaki, sama juga tuh ada tai-tai yang hirang-hirang di samping-samping, di pusat itu bagian dalamnya itu biasanya ada ya apa namanya ya bujal ini, besi bujal kan. Nah itu sudah dibersihkan nggak? Bersihkan, nah, bagian dalamnya kayak gitu. Oh ya, itu untuk mandi wajib ya begitu. Kalau berwudu, nah kalau berwudu di sekitar ini harus di sekitar tangannya ini wajibnya kan seperti ini. Tapi mala yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib sampai ke sini. Wajib di sini bukan menunjukkan sampai sini. Di sini wajib situ sampai sini. Aman dah sudah, ibu-ibu deh semuanya ya. Basuh tangan dalam berwudu itu di dalam fikih ilal mirfaqain, dalam Al-Qur'an ilal mirfaqain, sampai kedua sikut. Ya, tapi dijelaskan lagi oleh ulama, ma la yatimul wajib illa bi, wajib sampai dilebihkan sedikit wajib. Nah, mengantisipasi. Biar kenapa? Biar yakin terbasuh. Takutnya kalau sampai batas akhirnya ini dia cuma segini aja, nanti sampai ke sininya kada. Apalagi ada yang bagian sikut orang itu lengkukannya dalam. Ya, dia ngambil bajunya begini. Nah, kebayangin coba, pian bayangkan yang lengkukan ininya dalam, terus ngambil bajunya cuma begini aja, ya kan? Ininya terkadang masuk banyak, ya kan? Atau air keran, cuma gini-gini aja, yakin bajunya ke sini sudah, dia tidak perhatikan ke sini. Padahal ininya wajib, jika ini tidak merata baju sampai ke sini, ada yang beberapa titik tidak sampai baju ke situ, kada sah wudunya. Jadi harus merata sampai ke sini. Sunnahnya sampai ke sini. Ya. Nanti selebihnya nih yang dari sini sampai ke sini, dari sini ke sini itu akan menjadi cahaya nanti. Akan menjadi cahaya terang nanti. Ya, di yaumil qiyamah nanti akan jadi terang. Ya, dari sini sampai ke sini akan menjadi cahaya selebihnya. Jadi kalau bisa itu sampai ke sini. Nah, sampai ke sini nih. Ini akan jadi cahaya. Sampai-sampai nanti digambarkan umat Nabi Muhammad itu asbahal malaikat. Ya, umat Nabi Muhammad itu asbahal malaikat, seperti menyerupai malaikat, bercahaya semuanya. Mulai dari rambutnya bercahaya, kakinya bercahaya, tangannya bercahaya, wajahnya bercahaya. Cahaya apa itu? Itulah disebabkan Nabi Allah Musa alaihi salam minta kepada Allah menjadi umat Nabi Muhammad, dikarenakan melihat cahaya tadi itu. Ketika melihat cahaya dalam surga, Nabi Allah Musa itu bertanya kepada Allah, ya Allah, itu cahaya yang begitu indah, ya, meliputi seseorang mulai dari kepala sampai ke tangan sampai ke kaki. Itu siapa? Untuk siapa? Masya Allah. Itu cahaya min asari wudu, kata Allah. Itu cahaya daripada bekasnya wudu, sisa daripada kewajiban wudu, dan diperuntukkan umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad. Nah, umat Nabi Muhammad, tapi umat Nabi Muhammad yang berwudu, wudunya apabila dia batas wajibnya ke sini, dia ditambahkan ke sini untuk sunnahnya. Betul. Kalau wajibnya sekali dia membasuh muka, dia tambahkan dengan sunnahnya 3 kali. Maka membasuh muka kan 3 kali, tangan 3 kali, yang wajibnya sekali aja. Yang wajibnya basuh muka sekali, tangan sekali, kaki sekali. Tapi kita terkadang sampai 3 kali, dan 2 kalinya itu adalah sunnah.
Supaya kenapa? Kita dapat pahala wajib juga mendapatkan pahala sunnah. Allahu Akbar. Ya. Dapat pahala wajib, dapat pahala sunnah. Oh, belum lagi nanti di akhirat. Asbahal malaikat, kita menyerupai malaikat, bercahaya, rambutnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, indah cahaya. Itu hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Yang selalu di dalam wudunya itu melibatkan perkara yang sunnahnya selain daripada yang wajib. Jadi yang sunnah-sunnahnya itu jangan ditinggalkan. Mulai daripada gosok-gosok tangan. Ya, kita ini kan ada ketentuan sekarang di masa Covid ini untuk basuh tangan, caranya begini. Ya, caranya, iya kan? Ya, caranya tuh basuh biar merata semuanya. Ternyata di dalam ajaran kita Islam ini sama Rasulullah diajarkan seperti itu. Sebelum wudu kita basuh tangan, caranya begini juga. Kemudian begini. Tidak boleh tasbik seperti ini kecuali dalam wudu. Di dalam berwudu boleh. Artinya ketika kita basuh tangan sehabis wudu boleh seperti ini, tasbik namanya, supaya meyakinkan banyu itu sampai ke sela-sela bagian jari-jari kita, boleh. Tapi selain daripada berwudu ini kada boleh macam ini, makruh hukumnya. Karena ulama menyatakan yang seperti ini gawiannya setan. Nah, kayak ini ada boleh. Ini bisa tajlibun nu'as katanya, mendatangkan ngantuk. Orang kalau sudah begini biasanya suka ngantuk. Nah, ngantuk adalah ngantuk. Satu, kedua, di saat Allah turunkan rahmat, dia tidak mendapatkan rahmat itu. Kenapa? Karena dia dalam mengerjakan pekerjaannya syaitan, tidak dapat rahmat. Jadi dibuka seperti ini. Kalau lagi di majelis seperti dengar tausiah, jangan seperti ini. Kalau seperti ini kita dengarnya kayak gini, wah sudah kelawasan ngantuk. Dibuka ininya, tangannya dibuka. Kecuali dalam wudu boleh tasbik, nama tasbik. Nah, supaya meyakinkan bagian sela-sela jari-jari di tangan kita itu sudah kena basah, masuk banyu ke dalam situ. Makanya disunahkan seperti ini. Nah, selain itu kada boleh, ya, tasbik seperti ini. Ya. La ilaha illallah. Amma yamna'u usulal ma'i ilal basyarah, yang mencegah banyu sampai ke kulit. Nah, itu tidak sah wudunya. Jadi wudu itu sah kalau memang bersih tangan kita dari kotoran. Nah, ya, bersih dari kotoran kemudian dibersihkan lagi dengan wudu, maka hisan wa makna. Secara dosa kesalahan yang dilakukan oleh tangan itu akan berguguran. Akan berguguran. Orang berwudu, ya, ketika membasuh tangan itu dosa tangan berguguran. Ya, ketika membasuh muka dosa muka berguguran. Ketika berkumur dosa muntung berguguran. Ketika istinsyaq. Nah, kalau mengikuti sunnah ini kan banyak. Kalau mengikuti sunnah ini kita mengambil banyu satu caukan seperti ini, ambil. Nah, ya, itu mengirupnya sunnah, istinsyaq namanya. Mengeluarkannya juga sunnah, istinsyar namanya. Nah, jadi diirup banyu sampai ke khaysum. Khaysum itu ini pertengahan hidung. Sakit, tapi jangan terlalu pian. Kalau terlalu bisa panas masuk ke sini banyu. Ya. Artinya mengirupnya, wah itu sampai ke sini panas. Nah, ya. Kayak di apa namanya, di swab atau di swab antigen. Kalau swab antigen ya dipakai hidung, tusuk hidungnya. Kalau swab, ya, swab itu hidung dengan muntung. Tapi kalau swab antigen hidung aja dimasukin ke dalam. Kemudian sudah dimasukinnya panas. Sudah gitu diputer-puter lagi. Gimana nggak sakit itu hidung? Lah swab, ya, tarik dua-duanya. Tapi itu enggak, kalau kita berwudu itu cuma salah kadarnya aja.
Nah, itu semuanya sunnah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan, atau Hidayatul Salikin, ya, atau Yaqutun Nafis, sunnah istinsya, ya, maksudnya itu menghilangkan dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh hidung. Masya Allah. Jadi kalau kita hitung-hitung atau ditangati, dicermati, diteliti, wudu itu bisa menyucikan diri kita. Kenapa? Dosa semua yang dilakukan pada umumnya manusia itu terhapuskan, terhilangkan, terbersihkan dengan wudu. Insyaallah. Jadi namanya wudu kan ada gini-gini dulu. Ini bagiannya tangan yang suka jahil-jahil. Ya, suka jahil-jahil tangan. Itu hilang dosanya. Kemudian berkumur, biasa kada terasa ini kumpul 2-3 ekor. Tahu kada sipulan? Oh tahu, rame. Ada lagi yang lewat, cil, sini aja. Dudukan, tahu kada sipulan itu? Tahu nah dudukan rupiah, sebat aja. Kita kesahan dulu aja. Nah, ini untung nih gawian ini. Ya, hoak, menyampaikan berita hoak. Nah ini untung. Nah kalau kita wudu ini bersih lagi. Tambah sholat, habis sembahyang, maka itu pulang, olah lagi dosa. Tapi kalau nyerancang berwudu kan dibersihkan lagi dengan berwudu, bersihkan lagi dengan sembahyang. Jadi ada muncul hilang. Tapi kalau orang itu kada suah sembahyang, ya kada suah wudu, ada terus tuh muncul sebuting, 2 buting. Ini menggunung jadi dosa besar, dosa gonol. Tapi kalau orang rancak berwudu, rancak sembahyang, paling tidak sembahyang, oke lah. Berwudu jarang aku nih, wudu itu kalau mau sembahyang aja, oke lah, udah jadi masalah. Berarti dalam satu hari semalam dia 5 kali wudu, 5 kali sembahyang berarti 5 kali wudu. Nah itu luar biasa. Kalau orang-orang terdahulu pian, Pak, wudu itu sekali aja, wudu maghrib sampai subuhnya. Jadi sembahyang subuh dengan wudu maghrib itu orang berhari. Bisa kan? Bisa. Berarti apa? Berarti kada bekami, kada beherang, kada bentu siapa, kada guring juga. Kalau guring batal udahnya. Seperti Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim itu berapa? Sampai 15 tahun beliau sholat subuh, 15 tahun sholat subuh dengan wudu maghrib. Masya Allah. Berarti malamnya kada guring, beribadah terus 15 tahun. Coba kita seminggu aja coba. Langsung berikutnya kada mau lagi nyerah. Urus sawak bebek. Kada guringan setiap malam. Masya Allah. Itu orang bahari kuat artinya. Nah, kita ini dianjurkan selalu berwudu karena akan menjaga diri kita. Ya, menjaga diri kita berwudu. Kenapa? Berwudu tadi itu yang ada dari dalam kesalahan dan dosa dikeluarkan, yang dari luar akan susah masuk. Ya, karena terjaga, terbentengi dengan wudu tadi itu. Ya minimal ketika kita mau sembahyang itu berwudu itu. Jadi manfaatnya luar biasa. Bisa menyembuhkan segala jenis penyakit, juga bisa menghilangkan dosa, bisa menghapuskan kesalahan. Itu diantara manfaatnya berwudu. Masya Allah. Wa an la yakuna 'ala al-'udwi ma yughayyirul ma. Yang kelima, kada boleh ya, an la yakun 'ala al-'udwi, sesuatu yang ada di tangan ini, ma yughayyirul ma, yang dapat mengubah status air, status banyu, kada boleh. Kalau kita ngambil wudu di kolam, kemudian tangan kita membawa najis, berarti memberikan warna banyu yang di kolam itu menjadi najis, kada boleh. Seperti itu, kada boleh. Atau kita berwudu, langsung wudu, sementara di sini ada kotoran-kotoran, cicak, kotoran macam kotoran-kotoran, langsung wudu, tidak bisa. Harus dibersihkan dulu, karena itu akan berubah. Jadi banyu yang masuk ke tangan kita akan berubah menjadi banyu mustakmal, menjadi banyu najis kalau memang yang nempel di badan, di kulit kita itu najis. Makanya kalau ada kotoran
apa saja, jangan langsung wudhu, bersihkan dulu. Sudah dibersihkan, baru kita berwudhu. Seperti itu, supaya baju wudhu yang mengalir ke bagian kulit kita itu tidak menjadi najis atau menjadi mustahil. Karena dia memang sudah dasarnya suci. Bersihkan dulu gitu. Ada kotoran apa saja, menjapai ini, menjapai itu, namanya tangan itu kada tahu apakah yang dijapai. Japai ini. Habis nyebokin anak-anak kita, cebokin, langsung berwudu ya. Dicuci dulu tangan kita, baru ada tai ayam, aduh ayam ini kada tahu, dasar kada berakal aja, diambilnya pakai tangan, dibuang ke situ, langsung berwudu. Nah, apalagi langsung berwudu ngambil bajunya pakai tangan di kolam, karena mungkin kolamnya banyak air dan berubah bajunya menjadi baju najis. Nah, itu jangan. Jadi disucikan dulu, dibersihkan, baru kita ngambil wudu. Seperti itu. Ya. Kemudian wal ilmu bi fardiyatihi, yang keenam, wal ilmu bi fardiyatihi, harus tahu dengan kewajibannya. Ya. Artinya apa? Kita membasuh muka, apa hukumnya membasuh muka? Apa dalam wudu membasuh muka hukumnya wajib atau sunnah? Hah? Betul. Yakin? Oh. Jangan ragu-ragu. Basuh kaki wajib apa sunnah? Ayo, mikir dulu. Hitung dulu, wajib sunnah. Basuh kaki wajib apa sunnah? Sunnah. Baik. Apa hukumnya? No comment, selamat ente. Kalau no comment selamat. Beb ulun tawadu, beb kada mau pandir. Biar selamat. Karena kalau ngomong makruh beb aja. Basuh. La ilaha illallah. Basuh tangan, Bri. Basuh tangan. Ini Dayat. Ya, basuh tangan wajib sunnah. Bujuran. Hah? Tahu dari mana wajib? Ayo. Ya, Padudu ada berapa? Nah, pada tahu lah. Bini parak 2. Padudu kada tahu. Aduh. Jangan sampai salah itu. Ayo, Mas. Padudu ada berapa? 6. Bujuran. Dapat dari mana ini? Ayo, sebutkan 3. Niat. Basuh muka. Basuh tangan. Arif, 3 lagi. Kepala apa nih? Kepala yang mana? Basuh kepala, basuh kaki, tertib. Berapa ya? Adaan? Nah, tadi kaki ada nggak kaki, Pri? Ada nggak? Nggak ada. No comment, bibir aman, bib. Dan 6 patokannya itu. Ya, adaan? Ada 6, berarti selain daripada itu sunnah. Basuh kepala. Bagi Maliki, mazhab Maliki semua kepala. Bagi Syafi'i cukup minimal 3 helai rambut. Ya. Nah, ente bingung. Yang basuh kepala ini kayaknya sunnah nih. Nah, jadi padahal itu wajib. Ya, wajib dipadakan atau ente bingung, sunnah apa wajib ya? Ya sudahlah, yang penting basuh aja. Nah, itu harus, tidak boleh gitu. Jadi dalam berwudu itu kita harus hati-hati. Jangan sampai kejebak. Orang muslim kada tahu mana yang wajib, mana yang dalam berwudu. Iya, akhirnya mana yang sunnah dipadakan, nah sudah dipadakan wajib, nah wajib dipadakan sunnah. Hati-hati. Ya, bagian telinga aja. Ya, apa hukumnya membasuh telinga? Nah, wajib, Beb.
pala sunnah beb. Nah, jadi terpuntang-puntang. Jadi harus wal ilmu bi fardiyat, harus mengetahui status kewajibannya anggota berwudu. Mana-mana saja yang wajib niat, wajib kada boleh niat dipadakan sunnah kada boleh. Kalau niat wudu dipadakan sunnah kada sah, karena diantara fardul wudu itu harus niat. Kalau niat itu sunnah berarti kan boleh kada boleh kada berniat. Jadi kada berniat kada apa-apa, yang penting wudu ujarnya. Nah itu, jadi harus tahu wajib niat itu. Maka kita harus mengetahui kalau niat itu wajib. Basuh muka jangan dipadakan itu sunnah, wajib. Kalau kita meyakinkan itu sunnah, itu kada sah. Jadi wal ilmu syaratnya itu syarat berwudu atau syarat sahnya berwudu itu wal ilmu bi fardiyatihi, wajib mengetahui mana-mana yang wajib di dalam berwudu untuk dibasuh. Ada yang wajib, ada yang kayak gosok-gosok tangan kayak tadi itu, cuci tangan katanya kan. Nah itu sunnah. Berkumur sunnah, istinsyaq sunnah, itu sunnah. Tapi begitu mengambil banyu diandaknya di jidat di dahi dan digosokkan ke muka, itu hukumnya wajib niatnya. Mempraktikkan meratakan banyu di wajah kita dengan tangan kita, itu hukumnya wajib. Basuh tangan kita wajib hukumnya. Kepala wajib, kaki wajib. Kemudian tertib juga wajib. Kada boleh sehabis niat basuh muka, sehabis muka kaki dulu, habis kaki baru tangan. Nggak boleh. Jadi harus tertib. Mana yang pertama itu diutamakan, dipertamakan. Yang kedua, ketiga, kada boleh yang pertama dijadikan yang nomor 6, nomor 6 didahulukan menjadi nomor 1 atau nomor 2. Kada boleh. Kemudian yang ketujuh, wa an la ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan, kada boleh meyakini yang wajib jadi yang wajib jadi sunnah. Kemudian yang sunnah jadi wajib, kada boleh. Yang sunnah jadi wajib, seperti basuh tangan apa hukumnya? Wajib. Berkumur wajib. Kemudian istinsyaq, menghirup banyu ke hidung wajib. Apalagi itu basuh kuping wajib. Muka sunnah, tangan sunnah, kaki sunnah, tertib makruh. Wah itu anak TK nggak lulus tuh. Anak TK nggak lulus. Kada saudunya harus tahu. Jangan diyakinkan. Wa an la ya'taqid, kada boleh diyakinkan fardhan min furudhi sunnatan, yang fardu menjadi berstatus sunnah atau sebaliknya kada boleh. Wal ma'ut tahur. Kemudian yang ke-8 kita bisakan ditanggung. Wal ma'ut tahur yang ke-8 adalah banyunya harus tahur. Tahur itu adalah tahir mutahhar, suci dan menyucikan, itu tahur. Iya. Banyu tahur itu seperti banyu apa? Banyu apa? Mata air tahur. Mata air banyu sungai tahur. Suci dan menyucikan. Ada tahir ghair mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Seperti banyu apa? Banyu banyu kopi, banyu teh, sekolaman tapi kolam kolam susu. Sekolaman berarti kan banyak benar, tapi kolamnya kolam berarti boleh suci untuk dimakan, diminum, suci untuk diminum, taguk, tapi kada boleh dijadikan wudu. Pakai banyu ini aja, banyu susu, biar kenapa? Biar kulitnya lembut. Kulitnya lembut, wudu pakai air susu. Saking sugihnya tuh. Saking suginya mandi bukan pakai banyu biasa lagi, banyu mutlak lagi, tapi banyu susu. Oh ya, sugih samut nanti. Kalau habis itu dikeroyoki samut. La ilaha illallah. Nah
itu ya. Itu suci juga. Artinya suci di situ boleh diminum, tapi kada boleh dijadikan untuk berwudu. Ya, untuk berjanabah apalagi mandi di situ, mandi junub. Tapi bajunya baju kopi. Habis berkunjung dari dalam, nawaitu rafa'al hadasil akbar. Pas mencungul, kanyang banget. Minum kopi. Kada boleh. Ya, bolehnya untuk diminum saja, tapi kada boleh untuk dijadikan mandi atau dijadikan berwudu. Makanya banyak tohur, bukan tohir. Tohur itu levelnya di atas tohir. Ya, tohur, suci dan menyucikan. Artinya jenis airnya jenis air suci, boleh diminum, boleh pakai basuh-basuhan, dan boleh dipakai untuk berwudu. Mensucikan, tohur. Wa dukhulul waqti, kemudian masuk waktu, syaratnya berwudu masuk waktu ya. Kemudian wal mu'alatu lidaimil hadas. Kalau orang yang daimil hadas, orang itu biasa katujuh bekantutan, kantut terus. Ini kantut, bangun bekantut. Apa? Anda berpandir kantut, habis berpandir kantut lagi. Nah, orang yang bekantutan itu langsung ya, begitu dengar azan langsung ngambil wudu, langsung sholat. Jangan menghadang berimaman. Malih kan? Kalau menghadangi berimaman baru astagfirullahaladzim 3 kali kantut. 3 kali kantut. Min kulli dzanbil azim la yaghfiru dzunub illa rabbul alamin. Udah 10 kali kantut. Waduh, kacau ini pekantutan ini ya, nih. Jadi bagaimana? Begitu masuk waktu langsung wudu, langsung sholat. Begitu. Kalau yang suka bekantutan, langsung wudu, langsung sholat. Kalau sudah Allahu Akbar, ada bekantut. Di dalam sholat ada bekantut. Udah yang penting sholat aja sudah. Urusannya belakangan itu, urusan Allah itu. Yang penting ketika kita masuk sholat kada bekantut. Itu syarat bagi orang yang tidak ibil hadas, ya, atau bekantutan atau bekamihan. Nah begitu sama orang bekamihan tuh, kami terus, kami itu mas tumat bekamis, itu mas tumat bekamis, itu mas tumat bekamis. Dan begitu wudu, begitu masuk waktu sholat langsung wudu, langsung sholat. Dan menghadapi pemakmuman, imaman jangan. Pas kena imam yang lawas bacaannya, naham mati dah. Kami berapa kali basah ya, karpet. Jadi langsung ini diprioritaskan itu. Ya, kita disunahkan untuk berjamaah, tapi bagi orang yang daimul hadas, orang yang selalu berhadas, kadakawa menghadangi lawas-lawas, langsung aja sembahyang sorangannya. Nah begitu. Faslun nawaqidul wudu arba'atu asya wallahu a'lam bissawab. Berikutnya adalah pembatalan wudu. Yang membatalkan wudu ada 4, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dari 10 macam yang sudah tadi dikisahkan, dibahas, bisa dipahami insyaallah. Ini ada yang minta Fatihah. Fatihah aja lah.